got so much fucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it come, bring it down, hold fast, I'm going with it. Bitches on my line, and you know. Oke, baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Dani Salis Ramawati. Saya dari program studi ilmu komputer dengan NIM 0625010027. Ini saya akan menjelaskan studi kasus sebagai berikut. Sebelumnya ini ada studi kasus yang dimana kita itu meminta untuk memodelkan struktur sebuah rumah sakit dengan ketentuan sebagai entitas utamanya itu rumah sakit yang memiliki data dokter, perawat, dan juga pasien. Untuk keahlian, setiap dokter dapat memiliki lebih dari satu spesialis. Relasi medisnya, seorang pasien dapat ditangani oleh satu ataupun lebih dokter ya, dan seorang pasien juga dapat dibantu perawatannya oleh satu atau lebih dari perawat. Nah, untuk fasilitas di rumah sakit itu memiliki fasilitas ruangan yang menyediakan kategori untuk rawat inap, rawat jalan, dan juga operasi. Nah, pertama kita membuat IRD-nya terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah menentukan atribut simpel dan juga atribut key-nya. Untuk dokter nanti diisi dengan ID dokter, nama dokter, jadwal, dan juga spesialis. Pasien itu ada ID pasien, nama pasien, penyakit, dan juga tanggal lahir dan alamat. Untuk perawat nanti ada ID perawat dan juga nama perawat aja. Dan untuk ruangan nanti ada ID ruangan, nama ruangan, dan juga kategorinya. Terus pertama kita membuat IRD-nya. IRD itu semacam kayak diagramnya. Nah, pertama kita membuat dulu untuk bagian dokter. Nah, bagian dokter ini tulis saja dokter. Oke. Di dalam dokter sini itu ada isinya, tadi ada ID dokter, nama dokter, dan juga jadwal, dan juga spesialis. Di sini dulu. Ini kita isikan ID dokter. Nah, untuk ID dokter kita kasih garis bawah di sini. Kenapa kalau dikasih garis bawah? Ini untuk penanda nanti itu bagian ID dokter ini dinamakan primary key. Kenapa primary key itu semacam kunci di dalam entitas dokter tersebut. Ini tinggal ditarik ke sini. Jangan pakai ini ya. Pakainya ini aja. Line. Oke. Ini kita masukkan ke sini dulu. Nah, setelah itu kita copy aja nih, copy. Terus paste. Astagfirullah. Kontrol semua, terus kontrol copy, kontrol paste. Sini nanti kita di sini tulis nama dokter. Untuk nama dokter ini nggak usah dikasih garis bawah karena dia bukan primary key. Belum. Copy lagi. Ini untuk di bagian jadwal. Untuk jadwal jangan juga pakai agak bawah, agak atasan kali ya. Nah, terus yang atas ini spesialis. Nah, spesialis kita menggunakan ini ini atribut semacam ini fungsinya atau kenapa kok bisa beda? Karena di sini di pernyataan ini kan ada setiap dokter dapat memiliki lebih dari satu spesialisasi. Gitu, nanti kita itu bisa spesialisasi. Ini kita tinggal penarikan. Copy aja kali, copy paste. Salah. Spesialisasi. Copy, kontrol paste. Kita tarik aja ke sini.
sini tarik ke bagian terakhir. Oke. Kalau udah selesai gini, kita buat ke data pasien. Untuk data pasien taruh sini bawah aja. Kita pakai yang ini. Ini pasien. Untuk pasien nanti ini tuh terdiri dari ada ID pasien, nama pasien, penyakit, tanggalnya, dan juga alamat. Kita copy aja bagian atas ini. Copy. Biar tidak lama. Oke. Terus sini aja. Ini kita tinggal tarik sini. Nah, sini. Oke. Ini tinggal kita pindahin. Hai, udah sorry. Terus untuk sayangku, untuk nama kita rapikan dahulu biar enak. Nah, okay. Nah, ini ID dokter, ini kita ganti dari ID pasien. Terus gini, kasih nama pasien, udah, ini kita copy aja. Ini kita masukkan ke sini. Oke. Ini ganti penyakit. Penyakit itu apa yang sudah diadopsi sama si sebuah dokter tersebut. Tuh. Oke, kita tarik ke sini. Ini untuk tanggal lahir, dan yang terakhir nanti ada juga alamat. Bentar, ini harus tak rapikan dulu biar muat semua nih. Yes. Nanti bagian atas ini, terus bagian di sini. Jangan sampai nutupin, biar rapi ya. Nah, terus ini yang terakhir buat alamat si pasiennya. Oke. Alamat. Selesai buat data pasien, selanjutnya kita buat data untuk ruangan ya. Oke, kita ruangan taruh atas saja kali ya. Ruangan. Oke, taruh sini. Untuk ruangan nanti datanya ada ID ruangan sama nama ruangan dan juga kategori. Oke. Terus dulu ruangannya. Kita copy aja. Kontrol copy. Setelah kita tarik, benerin dulu. Set. Yes, betul. Ini nanti kita rapiin. Oke. Nah, ini ID-nya diganti ID ruangan. Untuk primary key-nya sini nama ruangan. Oh iya, untuk ini kan ada kategori. Nah, kategori ini kurang lebih sama seperti spesialisasi tadi. Bukan bahasa saya, salah nulis ya, spesialis. Nah, mungkin kita copy aja yang bagian ini. Oke. Ini kita ganti jadi ini. Oke. Nah, ini diganti tulisan dengan kategori. Oke, untuk data ruangan sudah jadi. Selanjutnya kita buat data
perawat. Oke, untuk dalam perawat kita copy aja dari sini ya. Set, set, set. Copy, set. Nah, copy. Terus kita taruh sini. Oke, biar pas. Oke. Oh, sorry bunda. Ini ganti namanya perawat. Oke. Aja sini. Kita zoom biar lebih enak lihatnya. Oke, taruh sini. Di pasien. Kita taruh di sini aja senaknya. Nah, ini diganti ID perawat dan ini nama perawat. Nah, ini sudah jadi untuk data-datanya. Untuk gabungin satu sama lainnya, ini kan ada yang namanya kardilanisasi apa ya? Itu namanya many to many ataupun one to one ataupun many to one ataupun one to many. Nah, ini kita buat alurnya ini kesini gini gitu. Untuk dokter, nah pertama itu nanti dokter itu mendiagnosa ke pasien, jadi memeriksa pasien. Kita membuat ini. Nah, ini tuh untuk menjelaskan suatu alurnya nanti. Tulis aja ini mendiagnosa. Ups. Nah, mendiagnosa. Oh. Nah, ini kita tarik dari sini ke sini. Oke. Nah, terus ini ngajurnya ke sini. Nah, ini nanti dibuat dulu semuanya. Terus nanti perawat itu merawat sebuah pasien. Nah, ini taruh sini dulu, copy aja. Oke, ini kecilin kali ya. Nah, ini merawat seorang pasien. Terus untuk ruangan nanti pasien itu menempati sebuah ruangan. Oke, berarti kita buatnya seperti ini. Kita copy, kita paste. Ini kayak kok bahasa rendah. Ini tulis dulu kali ya, menempati. Oke. Ini kita tarik dulu ke nah, gini. Yes. Ini jelek banget nih. Gini. Nah, untuk dokter ke pasien itu many to many. Kenapa? Karena seorang dokter itu memiliki lebih dari satu spesialisasi. Jadi pasien itu bisa ditangani oleh semua dokter. Ini kita tulis dulu many to many.
Setelah itu untuk perawat ke pasien itu juga many to many. Kenapa many to many? Karena seorang pasien juga dapat dibantu perawatannya oleh satu ataupun lebih perawat. Nah, jadi seorang pasien itu bisa ditangani oleh semua banyak perawat, dan semua banyak perawat itu juga bisa menangani semua pasien. Tuh. Lebih tepatnya pakainya many to many. Bentar, kita taruh sini tuh. Many to many. Untuk pasien ke ruangan ini tepatnya tuh many to one, karena semua pasien itu bisa menempati semua ruangan, tapi ruangan tersebut hanya ditempati oleh satu pasien. Tergantung kategorinya itu ambilnya untuk rawat inap, rawat jalan ataupun operasi. Itu kita tulis saja dulu di sini. Many one. Oke, untuk RD-nya sudah jadi. Sekarang kita membuat bagian LRS. Nah, itu tabel nanti ya hampir sama tapi dalam bentuk tabel gitu. Kita buat bagian sini. Ataupun relasi entitasnya itu. Kita buat sini bagian LRS. LRS. Untuk LRS-nya pertama kita cari dulu bagian bawah ini ada bagian entity relationnya, ini relasi entitas. Kalau misalnya kakak semua itu pakainya bahasa Indonesia ya. Ini nggak tahu aku bawaan kok. Nah, ini bagian tabelnya kita ganti dulu nama dokter. Nah, di dalam nama salah ya Allah. Lupa. Di dalam nama dokter itu ada primary care. Nah, primary care yang tadi yang aku jelasin itu bagian ID dokter yang di garis bawah itu buat penanda kalau dia itu sebagai primary care-nya gitu. Nah, ini diganti ID dokter. Nah, di bawah ini sama. Itu row 1, row 2, row 3 itu terdiri ada nama, jadwal, spesialis dan juga lainnya. Nanti juga gitu. Kita tulis dulu nama dokter, jadwal dan juga spesialis. Oke. Kalau misalnya ini sudah selesai, terus kita buat lagi bagiannya pasien. Di bagian pasien bunda. Pasien. Ini ID pasien. Ada nama pasien, penyakit, tanggal lahir, dan terakhir ada namanya alamat. Oke. Selanjutnya perawat. Bunda, astagfirullah. Kan ini. Perawat. Nah, di bagian primary care-nya itu ada ID perawat dan juga nama perawat. Bagian bawahnya kita hapus saja. Sorry. Bunda. Nih. Oke. Udah, terus kita buat lagi di sini namanya ruangan. Oke. Ruangan.
Ini ID ruangan. Nama ruangan dan juga kategori. Kita harus. Setelah itu untuk menyambungkan satu sama lain itu ada yang namanya foreign key. Foreign key itu untuk menyambungkan. Nah, pertama itu di sini dokter mendiagnosa seorang pasien. Jadi ID dokter kita masukkan ke ID di dalam tabel pasien. Karena apa? Karena kita memanggil ID dokternya. Di sini ada namanya foreign key nih, foreign key-nya. Kita masukin dulu ke foreign key sini, oke. Nah, foreign key-nya di sini kita panggil ID dokter. Nah, untuk penyambungan di sini juga ada nih. Ini kan dokter ke pasien itu many ke many. Kita cari many ke many. Ini many to many. Oke, sini kita dari sini. Kelihatannya kurang lebih. Kita tariknya dari sini aja kali ya. Oke. Nah, ini lebih enak gini. Terus seorang perawat itu merawat pasien. Kita pakainya juga menu to many tadi ini. Tapi sebelumnya kan ini belum ada foreign key dari perawat. Kita masukin manggil ID perawat ke dalam tabel pasien. Kita kasih sini ID perawat. Oke. Ini kita masukin dulu PK-nya ke dalam sana. Terus seorang pasien itu menempati sebuah ruangan. Nah, ini kan many to one. Nah, kalau misalnya many to one itu foreign key harus berada di dalam many. Nah, kita masukin ke dalam tabel pasien juga itu. Kita kasih namanya ID ruangan. Nah, untuk many to one, ya, untuk many to one itu kita ada juga many to one ini many to many. So many to one. Ini many to many. Berarti ini menu to one. Ini menunya dalam sini, untuk keduanya sini. Sebentar, kita masuk ke dalam gitu. Nah, ini sudah jadi bagian LRS-nya seperti ini. Gitu. Kurang lebih tutorial dari saya, Danisa Alis Rahmawati, dengan studi kasus untuk di sebuah rumah sakit yang memiliki data dokter, perawat, dan juga pasien. Ini saya kasih nama dulu. Nama
Danisa ya bunda, Danisa Wisramawati dengan NIM 0625. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye bye.